Banyak yang nanya nih, kapan sih kita perlu pergi ke psikiater ya? Halo, salam sehat Balimed. Saya dengan Dr. Belly, bagian psikiatri di Rumah Sakit Balimed. Kapan sih kita perlu pergi ke psikiater ya? Nah, kalau kita lihat, semua orang pasti mengalami rasa cemas, rasa sedih, ataupun mungkin kadang stres dan susah tidur ya. Tapi apakah kita perlu ke psikiater atau enggak? Pertanyaan ini menjadi banyak tanya jawab. Apakah saya ke psikiater, nanti jangan-jangan ada stigma atau mungkin saya malu dilihat sama orang lain ke psikiater ya. Nah, kalau misalnya gejala sedih ataupun cemas ataupun stres itu masih bisa dikontrol, itu tentunya itu hal yang biasa pada zaman sekarang ini ya. Jadi kita tahu karena stres di setiap kehidupan ya yang saat ini itu sangat luar biasa sekali, asal kondisinya bisa terkontrol. Seringkali stres ataupun cemas atau depresi ini dia tidak terkontrol. Kalau kita lihat dari faktor penyebab itu biasanya dikategorikan menjadi 3 penyebab utama. Yang pertama adalah faktor biologi atau kondisi fisik seseorang. Ya tentunya misalnya kalau hormonnya terganggu, kalau pada wanita kalau dia menstruasi ya tentunya emosi cemas atau sedih ini juga sangat mudah atau orang bilang labil ya, mudah sensitif. Nah ini juga bisa menyebabkan faktor stres, cemas ataupun depresi ini. Ya tentunya kalau misalnya hormonnya sudah stabil dan gejalanya hilang ya mungkin tidak perlu ke psikiater. Ya mungkin yang diperlukan kalau memang perlu hanya regulasi hormon sesaat, mungkin lebih banyak ke olahraga atau mungkin pengaturan pola diet ya. Dan kapan kalau perlu? Nah, kalau misalnya usaha dengan olahraga, dengan regulasi emosi, diet itu masih mengganggu, menyebabkan stres tadi yang tidak terkontrol, cemas dan sedihnya juga tidak terkontrol, mengganggu fungsi sehari-harinya. Nah, tentu harapan kita, yuk kita datang berkonsultasi dengan psikiater. Siapa tahu ada faktor penyebab lain, misalnya hormonnya memang secara medis ada gangguan di sana. Misalnya ada hormon, pasien saya pernah mengalami gangguan hormon, ternyata dia cemas dan nyeri kepalanya nggak hilang-hilang. Sudah dikasih misalnya obat anti cemas, ada hormon tiroidnya. Nah, jadi bisa datang ke psikiater dan juga bisa berkolaborasi dengan teman penyakit dalam. Nah, kapan perlu datang ke psikiater? Kalau misalnya gejala cemas, stres, ataupun depresi ini sudah mengganggu, minimal jangan lebih dari 2 minggu. Dia tidak terkontrol tuh misalnya kalau gejala cemasnya sampai menyebabkan mual muntah, asam lambung, kemudian sampai mengganggu tidur, ataupun gejala depresi sering dikaitkan dengan kehilangan motivasi, susah konsentrasi, kemudian ada ide-ide rasa bersalah, tidak berguna, sampai ide mau mengakhiri hidup atau ingin mencoba bunuh diri. Nah, itu tentu saja hal-hal yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga bisa tidak produktif. Nah, ini baru kita perlu berkonsultasi segera ke psikiater. Oke, sekian sharing singkat dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat, Balimed.